Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mo di YouTube channel Pak Mo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff, tapi lebih ke arah rumus cepatnya. Oke, jadi saksikan video berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Ya, perhatikan ya, di sini penjelasan hukum 2 Kirchhoff berdasarkan rumus dasar Kirchhoff 2 ya. Jadi penggambaran caranya itu sampai penuh begini nih, sampai satu whiteboard. Jadi caranya itu biasanya digambarkan loopnya dulu, ada loop 1, kemudian ada loop 2 ya. Lalu ada arus 1, arus 2 di sini ke bawah, arus 3 gitu. Dibuat persamaan arusnya seperti ini dulu nih. Jadi I2 sama dengan I1 tambah I3. Sehingga nanti kita dapat I3 tinggal dibolak-balik I2 min I1 gitu. Jadi kita dapat hubungan-hubungan arus nih di sini ya. Nah, kemudian dari loop 1 kita buat persamaan loop satunya ya, dibuat persamaan satu loop di sini nih dengan rumus Kirchhoff 2-nya V sigma E tambah sigma IR. Di mana V-nya 0 ya. Biasanya V-nya nilainya 0. Dimasukkan nilai E-nya plus minusnya. Jadi ketemunya negatif min 2 di sini. Ketemu di sini plus 4 gitu ya. Kemudian terus gitu. Ini ada I1, kesini I1 melewati 2 ohm ini, maka I1 kali 2 ditambah I2 yang melewati 4 ohm ini, berarti I2 kali 4, dibuat persamaan nih, dapat persamaan 1. Terus loop 2 sebelah kanannya nih, ya, dibuat persamaan lagi nih. Nah, kan panjang banget. Dibuat loop 2, kemudian masukin lagi hukum Kirchhoff-nya loop 2, V sigma E tambah sigma IR-nya, dapat V-nya di sini 0. Biasanya kalau untuk persamaan loop mencari arus biasanya V-nya dianggap 0. Kenapa? Karena dia mutar dari titik ini misalkan kembali ke titik ini lagi, sehingga dianggap V-nya 0. E-nya sama, dari sini mutar sesuai loop min 2 ini negatif ya, kemudian ketemu yang panjang positif plus 4. Terus yang dilewati I3 ya, 1 tambah dan seterusnya lah. Sehingga nanti dari loop 1 dan loop 2 kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Dieliminasi ya, persamaan ini dapat nih nilai I2-nya 0,4 ampere. Lalu masukkan I2 ke persamaan awal, dapat I1 0,2 ampere. Ya, I3-nya pun sama dengan persamaan yang tadi di sini, kita dapat I3. Jadi I1-nya 0,2 ampere, I2-nya 0,4 ampere dan I3-nya 0,2 ampere. Nah, ini cara hukum Kirchhoff 2 yang panjangnya, dan ini adalah konsep dasarnya gitu. Nah, kita coba cari solusi kira-kira rumus cepatnya bagaimana? Diingatkan ya, tadi I1-nya 0,2 ampere, I2-nya 0,4 ampere, dan I3 0,2 ampere. Kita ingatkan nilai-nilai I1 sampai I3-nya itu sama nggak dengan rumus cepat yang nanti kita dapatkan? Oke, perhatikan rumus cepatnya berikut ini. Ya, rumus cepat yang kita bisa buat dari hukum 2 Kirchhoff itu adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya tadi kita sudah tahu ada nilai I1-nya 0,2 ampere, I2 0,4 ampere, dan I3-nya 0,4 ampere. Nah, jadi catatan-catatan ini kita coba lihat apakah sama tidak I1, I2, dan I3-nya dari rumus cepat ini. Misalkan gini, kita pengen nyari I1 dulu ya. Kita cari I1 ya. Jadi rumus cepatnya sebagai berikut nih. Jadi I1 itu ketika dicari I1, maka sebelum kesini mungkin untuk catatan buat kalian. Jadi ketika ini E1, maka ini wilayahnya wilayah 1 ya. R ini R1 nih, jadi 1 ohm dan 1 ohm ini jadi R1. Kita tambahkan jadi 2 ohm. Jadi wilayah 1 di sini ya, R-nya adalah 1 tambah 1 2 ohm. Kemudian ini I1 di sini, lalu wilayah 2 yang ini. Ya, ini jadi kita anggap sebagai R2. R2-nya 4 ohm. Ini R2 4 ohm. Ya, tadi R1-nya 2 ohm, 1 tambah 1, R2-nya ini ya, E2-nya di sini wilayahnya. Nah, karena ini I3, maka wilayah ini E3-nya 2 volt dan R3-nya 1 tambah 1 ohm ini, berarti R3 juga sama 2 ohm gitu. Jadi wilayah 3 yang ini, saya ulang ya, jadi ini wilayah 2 dan wilayah 1 yang ini. Nah, kalau kita mencari I1 ya, mudahnya gini. Pengurangnya adalah E1. Saya ulang ya. Jadi kita ketika nyari I1, pengurangnya adalah E1. Tambah
Kita kurungin dulu, pengurangnya adalah S1. Gitu. Nah, selain S1 ada E2 dan E3. Nah, kita pakai E2 dulu misalkan. Di sini E2. E2 dikurang S1 yang belum ada apa? 3, betul. Jadi E2 min S1 dikalikan R3 gitu. Jadi dikalikan R-nya. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau dicari I1 pengurangi S1. Selain S1 ada E2 dan E3. Nah, E2 kita pakai terlebih dahulu misalkan. E2 min S1 kalikan R. R-nya R berapa? R3. Kan 2, 1. Nah, 3 yang belum ada. Jadi R3. Nah, E2 sudah. Sekarang E3-nya berarti. E3 min S1, 3, 1. Berarti R2. Gitu. Ya, paham ya? Jadi saya ulang. Pengurangi S1. Selain S1 ada E2 sama E3. E2 dulu, E2 min S1 kali R3. 1, 2, 3. E3 min S1, R2. 1, 3, 2. Jadi lengkap 1, 2, 3 nya di sini. Di bawahnya selalu R1 dikali R2, R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Ini rumus langsung atau rumus cepat dari hukum 2 Kirchhoff. Jadi tidak pakai loop yang seperti tadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, tapi saya berharap konsep yang tadi dipahami dulu ya. Kalau ini rumus lebih ringkasnya saja, bisa digunakan untuk soal-soal PG lah. Ya, E2-nya di sini E2. Nah, kita lihat E2-nya 4, kita buktikan ya sama atau tidak 4. E1-nya di sini adalah 2. R3 tadi sudah kita tentukan 2 di sini, dari 1 tambah 1 ini tambah E3. E3 di sini 2 min S1. S1-nya adalah 2 lagi. R2. R2-nya wilayah ini 4. Begitu ya, dibagi dengan R1 kali R2. R1-nya 2. R2-nya 4. R1-nya adalah tadi berapa? 2, betul. R3-nya adalah 2. R2-nya di sini 4. R3-nya 2. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. 4 dikurangi 2, 2. Betul. 2 kali 2, 4 di sini. 2 kurang 2, 0. 0 kali 4, ya 0. Tetap dibagi dengan di bawahnya. 8 tambah 4 tambah 8. Sehingga dapatnya di sini nilainya adalah 4 tambah 0. 4 dibagi 12 tambah 8 itu adalah 20. Sehingga 4 dibagi 20 sama dengan 0,2 ampere. Ini adalah I1. Kita lihat I1-nya. Sama dengan ini. Tuh, lihat. Sama. Sama-sama 0,2 ampere. Ya, ini rumus cepat hukum 2 Kirchhoff dengan lebih ringkasnya. Tidak pakai loop segala macam. Bisa digunakan untuk soal PG, saya ulang ya. Nah, jadi I1-nya begini. Bagaimana nyari I2? Bagaimana nyari I3? Dengan konsep ini, kalau nyari I2, pengurangnya E2. Di sini E2. Ya tinggal setelah E2 kan ada E1. 1, 2, R3 lagi. Kalau di sini E2 berarti bisa E3, misalnya 3, 2, di sini R1. Jadi intinya kalau I2 pengurangnya E2. Kalau I3 pengurangnya E3 gitu. Nah, itu rumus cepatnya. Untuk lebih jelasnya kita coba cari I3 ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk cara mencari I3, kita coba buktikan. Di sini I3 adalah 0,2 ampere. Oke. Jadi tadi ketika dicari I3 maka pengurangnya adalah E3 ya. E3 pengurangnya ditambah, kita buat lagi sebelah sini pengurangnya E3 2 kali saja ya. Dikurang E3 dikurang E3. Selain E3 ada E2. Ada E2. Berarti kalau 2, 3 yang belum ada 1 berarti kali R1. Nah, begitu. Nah, berikutnya selain E2 ada E1. 1, 3 dikalinya R2. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau I3 pengurangnya E3, kemudian selain E3 ada E2. 2, 3, R1. Kemudian E1-nya 1, 3, R2. Di bawahnya selalu
R1 dikali R2 sama seperti tadi, R1 kali R3, R2 kali R3. Oke, kita masukkan angkanya. E2 nya 4, kita masukkan angkanya 4. E3 nya di sini 2. Oke, R1 tadi sudah ada 2 ohm ya, tambah E1 di sini 2. Oke, E3 juga sama 2 ya. R2 di sini adalah yang ini 4 ohm dibagi dengan R1 kali R2. R1 nya 2, R2 nya adalah 4, tambah R1 nya 2 ya, R3 nya 2 di sini. Oke, masukin lagi. R2 nya 4, R3 nya adalah 2. Oke ya, begitu. Dikalikan 2. Nah, jadi masukkan angkanya. Ini 4 kurang 2, 2. 2 kali 2 di sini berarti 4. Ditambah 2 kurang 2 0. Nah, ini langsung kita buat 0 aja karena 0 kali 4 adalah 0. Dibagi dengan 8 ditambah 4, ini ditambah 8. 4 per 16 tambah 4 sama dengan 20. 4 per 20 0,2 ampere. Tuh sama, I3 nya sama dengan 0,2 ampere. Nah, ini mencari I3. Nah, terus catatan lagi buat kalian untuk rumusan cepat ini. Kalian perhatikan antara E1 kemudian E2, E3. Kalau kita lihat ini sekutu, maksudnya gini. Yang panjang pendeknya itu sama gitu. Panjang di atas, pendek di bawah. Ya, sama semua gitu ya. Berarti positifnya di atas nih. Nah, kalau seperti ini, sekutub semua, kita anggap nilainya positif semua. S1-nya 2 volt positif, ini 4 volt positif, ini 2 volt. Kalau kalian ketemu soal misalkan ininya berubah, di sini pendek, di sini kemudian panjang, beda kutub, jadi E2-nya misalkan seperti ini. Ya, ini kan panjang pendek. Yang ini berubah nih, misal pendek panjang, yang ini panjang pendek. Yang E2 ini, yang beda sendiri ini kita anggap nilainya jadi negatif gitu. Jadi minus 4. Yang ini yang sekutub ini ya kita anggap positif 2 dan positif 2. Yang ininya minus 4. Jadi ketika dimasukkan ke sini E2-nya bukan 4 tapi minus 4. Nah, begitu. Itu kalau beda kutub. Gitu ya. Lalu kemudian juga ada soal-soal yang di sininya nggak ada. Misalkan gini. Jadi E2-nya itu nggak ada. Ketika tidak ada ya E2-nya dianggap 0. Nah, kalau dianggap 0 ya masukkan aja di sini 0 gitu. Mungkin nanti tandanya negatif ya, tidak masalah. Arus negatif tidak masalah, hanya menunjukkan arah saja gitu. Jadi seperti itu untuk rumus lebih cepat dari hukum 2 Kirchhoff.